Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi external service di Kubernetes. Biasanya, yang namanya service itu digunakan sebagai gateway untuk internal pod ya. Jadi, ada aplikasinya dalam bentuk pod di Kubernetes cluster kita. Nah, tapi service juga bisa kita gunakan sebagai gateway untuk aplikasi eksternal yang berada di luar Kubernetes cluster. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen akses aplikasinya ada di luar, itu juga bisa membuat service. Jadi aplikasi internal kita yang ada di dalam Kubernetes cluster cukup mengakses service tersebut. Nanti service tersebut yang akan mengirim request-nya ke aplikasi yang ada di luar Kubernetes cluster, atau istilahnya adalah external service. Nah, gambarannya seperti ini, external service itu. Jadi biasanya kan kita kalau mau mengakses pod kita misalnya ya, kita kan menggunakan service. Jadi biasanya dari aplikasi klien misalnya ya, dari pod sebelah mengakses ke service, lalu service-nya akan meneruskan ke node yang ditujunya. Nah, tapi kadang-kadang ada kebutuhan kita pengen mengakses si eksternal aplikasi. Contohnya kalau di e-commerce itu kan ada payment gateway, ada logistik dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuat service yang dia digunakan untuk melakukan request ke eksternal aplikasi. Nah, untungnya apa sih? Untungnya adalah dengan demikian ya, jadi ininya istilahnya apa ya, gerbangnya cuma ada satu. Jadi dibanding semua pod bisa ngakses keluar dengan secara bebas, nah teman-teman bisa bikin satu service. Nanti kalau butuh ngakses aplikasi eksternalnya cukup lewat service tersebut. Jadi gerbang ke luarnya cuma satu tempat. Jadi nggak dari pod langsung nembak ke external service. Jadi harus lewat service dulu yang kita set up khusus buat eksternal aplikasi. Jadi seperti ini. Nah, untuk melihat service endpoint, teman-teman bisa gunakan ini. Jadi kubectl get endpoints. Ini untuk mendapatkan endpoint ininya ya, endpoint service-nya. Sebelumnya udah kita perlihatkan untuk melihat endpoint dari podnya. Ya, teman-teman bisa kubectl describe service, nama service-nya. Kalau pengen lihat detail service-nya, kalau teman-teman cukup pengen lihat list of endpoint yang ditembak sama si service tersebut, teman-teman bisa menggunakan kubectl get endpoints. Saya sudah membuatkan beberapa file. Ini template-nya. Template-nya itu ada di folder templates. Ada dua template. Yang pertama service with endpoint. Yang kedua ada service with domain. Dimana kan yang namanya eksternal aplikasi kan ada yang berupa IP address doang, ada yang berupa domain ya. Nah, ini teman-teman ada dua template. Nah, ini contohnya saya buat, nama filenya adalah service example. Ini ada di folder example. Nah, sekarang kita buka. Di template ada service with domain. Jadi caranya teman-teman bikin service. Cuma di sini tambahkan type. Type-nya berarti external name-nya apa ya. Jadi di sini ditulis type-nya, default-nya kalau teman-teman bikin service, type-nya adalah cluster IP yang sebelumnya sudah kita buat, tapi teman-teman bisa ganti menjadi external name. Nah, external name artinya service ini memang digunakan untuk connect ke eksternal aplikasi. Lalu teman-teman di sini masukkan external name-nya apa, contohnya di sini example.com. Berarti saat saya masuk ke external service ini akan mengirim request-nya ke example.com. Lalu di sini portnya misalnya 80. Atau kalau menggunakan endpoint di sini. Jadi di sini teman-teman bikin service ya. Lalu di sini ada external service. Lalu ini speknya, portnya apa. Lalu di sini teman-teman harus bikin endpoint. Ya. Emang agak sedikit ribet kalau tidak menggunakan domain name. Teman-teman harus bikin endpoint, object endpoint. Jadi bikin object resource endpoint. Lalu di sini namanya harus sama, external service, di sini external service ya. Lalu di sini tambahkan address-nya. IP-nya berapa, IP selanjutnya berapa. Jadi contohnya kalau saya ada dua IP, teman-teman silakan masukkan IP pertama dan IP kedua, lalu di sini portnya port berapa. Nanti kalau teman-teman akses external service ini,
dia akan secara round robin mengirim ke IP ini, list of IP di sini. Jadi terserah teman-teman ya, nanti external service-nya berupa apa? Berupa domain, lebih sederhana seperti ini cara pembuatannya, atau dalam bentuk endpoint IP address seperti ini. Nah, untuk contohnya ada di example, di sini ada service example. Jadi di sini ada dua resource. Yang resource pertama service. Saya bikin example service. Lalu di sini tipenya external name. Lalu di sini external name-nya ke example.com. Jadi kalau kita buka example.com, ini cuma buka ini doang ya. Nah, example domain. Nah, kita akan coba ngakses ke sana dari pod curl. Jadi kita akan buat pod curl lagi. Nanti dari pod curl kita akan nembak ke example service ya. Dan harusnya di forward ke example.com. Nah, sekarang kita coba kubectl create main app example service example. Selesai, kita lihat kubectl get all. Nah, ini keluar. Example service-nya tipenya sekarang external name ya, bukan lagi cluster IP. Lalu di sini dia nggak punya cluster IP karena memang bukan cluster IP. Lalu di sini external IP-nya, jadi dia connect keluar yaitu example.com. Teman-teman bisa kubectl get endpoints. Ini tidak ada. Kenapa nggak ada endpoint untuk example service? Karena jawabannya adalah dia tidak punya endpoint pod di dalam Kubernetes clusternya. Ya, jadi ini cuma punya yang punya endpoint itu cuma yang nembak ke pod yang ada di dalam si Kubernetes cluster. Contohnya ini service Kubernetes, dia endpoint-nya atau nembak ke pod yang ada di IP address-nya ini. Oke, kita cek kubectl get all sudah ready. Kita akan coba masuk kubectl exec main IT curl bin shell. Nah, habis itu kita coba call ke dalam example service tersebut. Jadi http example service .default .svc cluster .local ya. Portnya 80 ya. Jadi enter. Nah, keluar seperti ini. Cuma memang keluarnya not found ya. Karena kenapa? Karena kita domainnya berubah, example service default svc local. Jadi domain ini akan di forward ke example.com dan dibalas kalau ini not found. Tapi intinya sebenarnya request ini sudah dikirim ke si example.com. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman butuh mengakses service yang ada di luarnya. Jadi teman-teman bisa bikin external service di dalam si Kubernetes cluster. Jadi dengan demikian nanti akan ada satu gerbang untuk ke external service tersebut. Jadi semua pod cukup mengakses si external service tersebut, nanti external service-nya yang akan mengakses ininya. Ya. Jadi kita punya satu gerbang external service. Oke, sekarang kita delete, exit, kubectl. Sebelumnya saya nggak terlalu detail bahas tentang endpoint. Saya akan coba bahas agak sedikit detail. Jadi kita delete dulu all -all. Kita tunggu. Kita create min app example, ini service service apa ya? Service Nginx ya. Selesai. Kalau teman-teman perhatikan di sini kubectl get endpoints. Ini Nginx service, endpoint-nya ini. Endpoint ini itu adalah endpoint dari podnya. Baru satu ya yang nyala. Kita cek lagi. Masih satu. Nah, sekarang udah dua. Ada dua pod yang nyala endpoint-nya. Ini endpoint-nya.
Cek, nah sekarang udah ada 3. Ini ada 3 pod yang nyala. Jadi kalau teman-teman akses Nginx service, sebenarnya si Nginx service akan nge-forward request-nya ke 3 pod ini. Yang lokasinya ada di 3 ini. IP-nya, 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 dan ada portnya, 80, 80, 80. Jadi itu tentang endpoint. Next, kita akan bahas tentang cara mengekspos service di Kubernetes cluster.